Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi kembali di sini bersama Ibu dalam pelajaran fisika. Sekarang kita akan membahas tentang gerak lurus dalam cabang ilmu fisika kinematika. Sebelum kita belajar besaran-besaran dalam gerak lurus, kalian harus mengerti dulu apa itu arti gerak. Benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Sebaliknya, benda dikatakan diam atau tidak bergerak manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Benda dikatakan bergerak jika benda itu berubah kedudukannya atau berpindah tempat atau posisinya. Contohnya dalam hal ini sepeda dan Yandri. Beberapa gerak ada jenisnya dilihat dari lintasannya. Ada gerak translasi, ada gerak menggelinding. Contoh dari gerak translasi itu adalah lemari yang didorong, kapal yang berlayar, atau gelas yang jatuh. Contoh gerak menggelinding yaitu ban roda atau ban sepeda. Menggelinding merupakan gabungan dari dua buah gerakan, translasi dan rotasi. Jadi benda itu selain bergerak lurus, dia juga melakukan gerak melingkar. Contohnya bola yang menggelinding. Maka kita dapat simpulkan bahwa gerak lurus itu adalah gerak benda dengan lintasan yang lurus. Gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari-hari umumnya tidaklah beraturan. Mari kita mulai dengan besaran pada gerak lurus, yaitu jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda. Maka jarak termasuk besaran skalar karena hanya mempunyai nilai atau besar saja. Jarak dilambangkan dengan huruf S kecil. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Sehingga perpindahan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan juga memiliki arah. Perpindahan dilambangkan dengan delta X atau delta R dengan mencari nilai dari kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Kita lihat contoh berikut untuk membedakan antara jarak dan perpindahan. Suatu benda bergerak pada lintasan lurus dari A ke B. Juga bergerak melengkung pada posisi dari A ke B. Maka lintasan yang ditempuh benda pada lintasan yang lurus, maka jaraknya itu adalah panjang garis lurus A ke B. Sedangkan perpindahannya adalah merupakan resultan vektor posisi RB min RA. Pada lintasan yang melengkung, jarak dari benda itu adalah merupakan panjang busur AB. Sedangkan perpindahannya adalah vektor posisi RAB yang didapatkan dari RB min RA. Maka dapat disimpulkan, walaupun jaraknya berbeda, tapi perpindahan bisa sama. Mari kita lihat contoh berikut. Sebuah mobil berada pada posisi awal berdasarkan dari titik acuan koordinat X sama dengan 0
dia berada pada posisi awal 2. Kemudian bergerak dengan berpindah posisi dari 2 sampai ke posisi akhir 9. Maka kita dapat lihat kedudukan awal dari titik acuan sebesar S0 yaitu 2. Kemudian pada posisi akhir sama dengan ST sama dengan 9 satuan, maka perpindahannya adalah kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. 9 min 2. Mari kita teruskan bahasan. Ini ada masih contohnya. Kita teruskan latihannya dulu. Bagaimana cara membedakan jarak dan perpindahan. Berikut ada soal seorang anak berjalan di atas lintasan setengah lingkaran yang berdiameter 100 meter dalam waktu 20 detik. Tentukan jarak dan perpindahan anak. Soal nomor 2. Sebuah kapal terbang ke arah utara sejauh 300 km selama 40 menit. Lalu berbelok ke arah barat dan terbang sejauh 400 km selama 50 menit. Tentukan jarak dan perpindahan kapal terbang tersebut. Baiklah, mari kita teruskan bahasan pada kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. V sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Satuan dari kecepatan dan kelajuan dalam satuan internasional adalah meter per sekon. Adapun kecepatan jenis yang lain adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan rata-rata dengan selang waktu mendekati 0, di mana kecepatan sesaat dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan limit. Pi sama dengan limit delta T menuju 0 dari delta S per delta T. Atau dalam bentuk diferensial bisa dikatakan dengan Pi sama dengan ds, dapat dinyatakan dengan Pi sama dengan ds per dt. Percepatan merupakan perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. Simbolnya adalah A sama dengan delta Pi per delta T, yaitu Pi akhir dikurangi Pi awal dibagi T. Satuan untuk percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Demikian pembahasan kali ini. Ibu cukupkan sampai percepatan dulu. Jangan lupa latihan soal yang tadi kalian kerjakan. Ini ya menjadi tugas rumah untuk kalian. Demikian pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan mengerjakan soal latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.